Keterangan kedua, Quran Surat Ali Imran ayat 77. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Tiga macam riwayat yang diterangkan di sini yang menjadi sebab turunnya ayat. Satu ialah seorang Islam yang berperkara tanah dengan orang Yahudi. Si Muslim As'as yakin sungguh bahwa tanah itu memang tanahnya. Sayang, keterangan yang ada padanya tidak lengkap. Mungkin hilang ataupun saksi-saksi tidak ada lagi. Si Yahudi berani bersumpah karena dia tahu bahwa keterangan-keterangan As'as telah hilang. Teranglah si Yahudi mempermudah sumpah dan dalam syarat-syarat perkara sudah tentu As'as kalah. Maka ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang beriman. Jangan sampai meniru perbuatan Yahudi yang dengan mengucap sumpah dapat mengambil keuntungan, yaitu tanah menjadi miliknya. Di dunia dia bisa menang perkara, tetapi di akhirat dia akan mendapat siksaan yang pedih. Dia pasti akan mati dan harta itu tidak akan dibawanya ke akhirat. Dikisahkan pula riwayat yang kedua, seorang laki-laki Islam sendiri bersorak-sorak menjajakan jualannya di pasar, mengatakan barang dagangannya jauh lebih tinggi mutunya dari barang si Anu. Dia membayar harga yang lebih tinggi dari harga yang dapat dibayar oleh si Fulan. Dia memakai sumpah pula. Dia hendak mencari laba dengan merugikan orang lain. Lalu yang akan didapatkannya itu hanya sedikit sekali nilainya dibandingkan dengan siksaan yang akan diterimanya di akhirat kelak. Apalah harga diri kalau Allah tidak mau bercakap dengan kita dan tidak memandang kita sebelah mata dan kita dipandang sangat kotor dan Allah tidak bersedia membersihkan. Kisah ketiga ialah Yahudi yang memakai sumpah untuk memutar-mutar ayat kitab Taurat. Dengan bersumpah itu, mereka hendak mencapai kemenangan sendiri di dalam bertukar pikiran. Ini pun suatu cara yang tidak jujur. Bagaimana suatu pendirian agama hendak dipertahankan dengan sikap yang tidak jujur. Ketiga asbabun nuzul ini bisa dipakai dan bisa pula disambungkan kepadanya beribu-ribu kejadian yang lain. Cobalah lihat betapa seorang presiden atau menteri atau pegawai tinggi negara ketika dia mulai menjabat pangkat itu bersumpah bahwa dia akan jujur melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sumpah itu disanggupinya dan lantaran itu pangkat dan jabatan tinggi dipikulkan kepadanya. Kemudian ternyata janjinya kepada Allah dengan sumpahnya yang telah diucapkannya dilanggarnya. Apalah harga orang seperti ini di sisi Allah. Di dunia dia boleh sementara waktu duduk di istana yang indah, naik kendaraan yang mahal, dan cukup dihormati kemana saja dia pergi. Akan tetapi tidaklah ada harganya di sisi Allah dan dikutuk dilaknat Allah di akhirat dan Allah tidak akan memandangnya walau sebelah mata. Pikirkanlah ini, ambil kiasnya kepada hidup di dunia. Kalau seorang pembesar negara tidak pernah lagi ditegur sapa oleh atasannya, adalah itu dipandangnya suatu siksaan batin yang sukar diatasi. Ada menteri yang membunuh diri karena rajanya tidak memandang kepadanya ketika berhadapan. Tidak ada sakit yang lebih sakit dari itu. Berzina, meminum minuman yang memabukkan, berjudi, mendurhaka kepada kedua orang ibu bapa, dan sebagainya dihitung sebagai kabair, yaitu dosa-dosa besar. Tapi tidak ada satu di antara dosa besar itu yang mendapat ancaman sekeras orang memungkiri janji
dan mempermudah sumpah ini, sampai tidak akan ditegur sapa oleh Tuhan, sampai tidak akan dipandang sebelah mata, sampai dibiarkan tinggal kotor. Tepatlah apabila Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak memegang amanah sekali-kali tidaklah benar imannya, dan orang yang mempermudah janji untuk dimungkiri tidaklah pada agamanya. La imana liman la amanata lahu waladina liman la ahda lahu. Tidak ada iman pada orang yang tidak ada amanahnya, dan tidak ada agama pada orang yang tidak menghargai janji. Di dalam pergaulan hidup bernegara pun hal ini dapat kita pikirkan. Seorang pemimpin negara pezina atau peminum dan pemabuk hanya dibisik desuskan orang saja, dan orang masih hormat kepadanya walaupun dosa itu dosa besar. Akan tetapi kalau dia sudah mempermudah sumpah dan janji, berjanji 1000 janji, diteguhi sekali tidak, mulailah rakyat bosan, mulailah jatuh muruahnya di hadapan rakyat yang dipimpinnya. Kadang-kadang orang pun tidak sabar lagi lalu digulingkan orang dia dari kedudukannya karena membuat jijik dan membosankan. Biar dia pezina, peminum dan pemabuk masih didiamkan orang, akan tetapi kalau dia telah mempermudah sumpah dan janji, telah mulailah dia merugikan masyarakat yang dipimpinnya itu, dan waktu itu tidak akan dimaafkan orang lagi. Ketika tafsir Irai diperbuat, pemimpin demikian disebut orang penjual kecap.